Gini. Nah, kalau jenengan misalkan pakai air dari sungai, kalau yang air nggak abnormal, sumber bahan airnya abnormal, maka harus punya 3 kolam sebelum masuk ke kolam utama. Kolam apa? Kolam penyaringan. Gini, ini dulu aku pengalaman waktu bersama segmen Sekretaris Menteri Pertanian ya. Aku di Cibitung waktu itu ya, budidaya dengan beliau. Itu gini, ada 3 kolam. Jadi kolam pertama kita pakai geolit besar, geolit yang batunya besar, geolitnya tuh segede-gede tangan lah ya, kasar. Jadi pertama gitu masuk situ ya. Habis itu nanti ada kolam yang kedua lebih turun lagi, mau 15 cm atau 20 cm terserah. Itu dikasih geolit lagi, tapi lebih halus, sebesar-besar kerikil. Nah, yang terakhir masuk lagi kolam ketiga pakai geolit yang seperti pasir. Misalnya itu bisa aman, ya. Oke, lanjut. Oke, lanjutin. Sekarang gimana caranya agar kandungan oksigen tetap tercukupi untuk kolam? Ya, caranya gini. Terlepas sumber air dari mana, ya. Yang jelas harus yang sudah sehat. Kalau yang nggak sehat masih masuk ke yang tadi, ke filter tadi, ya, ke filter tadi. Nah, anggaplah ini misalkan dari sumber air keluar. Nah ya pakai apa ya? Nah ini nih. Nih, usahakan debit air itu tetap harus ada masuk. Sejelek-jeleknya untuk 10 meter persegi, debit airnya itu minimalnya untuk 10 meter persegi nih. Minimalnya ukuran airnya masuknya pralonnya ya, tapi ya jelas airnya full toh ya, itu kurang lebih sekitar 1,5 in ya, yang segede gini nih ya, untuk per 10 meter persegi minimal. Lebih gede lebih bagus, segede paha kalau perlu masuk air. Air sumber air ini masuknya sama. Anggaplah ini yang keluarnya misalkan diameternya misalkan 2 inci misal. Ini teknis aja, tapi kalau pengaruh banget loh ini. Ketika jenengan masuk ya, tanpa ada perlakuan penambahan kandungan oksigen, anggaplah misalkan awal masuk itu cuma 1 kadarnya, misal nih bohongannya ya. Ini kita main logika aja dulu ya. Nah, kalau pingin jadi 4 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat, itu ada sedikit trik ya. Triknya apa? Trik menangkap oksigen dari udara biar nanti tercampur dengan air yang sudah ada. Oke. Nah, caranya gini. Ini dulu zaman ayah masih kuliah ini ya, penelitian ini. Dan alhamdulillah dijadikan bahan standar waktu itu di Jerman, dipakai itu ya, kalau enggak. Aku dapat royalti waktu itu. Lumayan. Dulu tapi itu. Begini caranya. Anggap ini dari sumbernya dari sini datangnya. Dari sini. Ayah bikin apa? Penangkap oksigen. Penangkap oksigen. Caranya, anggap ini bulatan misalkan diameternya 2 inch misalkan. Nah, kita bikin penangkap oksigen dari udara untuk agar nanti bisa bereaksi dan bercampur dengan air, tertangkap lebih banyak. Itu caranya gini, sebentar. Nih, ini anggap ini ujung keluar nih. Ini anggap ujung keluar. Okay? Nah, dari ujung keluar itu bikin lubang di atasnya. Lubang. Dulu ayah pernah nyoba 1 lubang, 2 lubang, sampai 10 lubang. Ternyata yang terbagus adalah 4 lubang. Ya, dari penelitian waktu itu, dari 1 lubang sampai 10 lubang, ternyata malah yang terbagus cuma 4 lubang. Itu yang paling banyak, paling maksimum kandungan oksigen yang bisa ikut terlarut di air, di aliran air ini.
ya. Nah, tapi ini pun nggak asal-asalan, ada pakemnya. Apa? Jarak antar lubang pun ternyata berpengaruh, ya. Ayah pernah jarak lubang mulai dari 5 cm, 6 cm, 7 cm sampai 20 cm. Yang terbagus jaraknya adalah 9 cm. Ya. Jadi dari ujung keluar nih, ini di keluar air nih misalkan ke sini ya mengalirnya. Dari ujung ke lubang pertama itu adalah 12 cm. Ukur sama tangan. Oke. 12 cm. Nah, dari lubang satu ke lubang yang kedua itu 9 cm. Dari lubang kedua ke tiga pun sama 9 cm. Dari 3 ke 4 pun sama. Berapa? 9 cm. Oke. Bisa dipahami? Ya. Nah, perbandingan ukuran pipa sumber air dengan nanti ukuran diameter lubang adalah 1:4. Kalau ini misalkan pakainya 2 inch, berarti ini setengah inch. Apanya? Lubang yang gedenya. Ya. Oh ya, pernah nyoba setengah inch, 3/4, pakai 1 inch. Ternyata yang paling bagus adalah 1:4. Ya. Kandungan oksigennya lebih banyak yang tertangkap nanti. Oke. Jadi jangan nanya lagi ya, ukurnya boleh nggak? Itu penelitiannya udah lama kok begitu. Jadi pahami ya. Nah, terus belum selesai nih. Ketika kita pingin nangkap, ini ternyata ada pakem. Ayah pernah bikin lubang tok, nggak pakai apa-apa. Ternyata hasilnya set cuma nambah nggak sampai 5% kandungan oksigen. Akhirnya ayah coba pakai penangkapnya pakai pipa lagi, disambung dengan pipa kayak contoh kayak gini nih. Ya. Jadi ayah sambung dengan pipa. Kalau ininya 2 in, berarti ininya setengah in. Ya. Nah, yang setengah in aku masukin ke dalam lubang tadi. Ya. Aku pernah pertama awal-awal nyoba ini ujungnya lurus, yang bawah ujungnya lurus. Tak masukin berbagai ukuran. Ya, tinggi. Ternyata tinggi pipa penangkapnya itu 10 cm yang paling bagus. Oke. 10 cm, jangan lebih dari itu. Dan jangan kurang dari itu. Udah wes, pokoknya manut 10 cm dah, ya. Kita udah nyoba beberapa senti ukuran. Ternyata setelah kita ukur ya, yang paling bagus ketika ukurannya pipahnya itu 10 cm. Bisa dipahami? Oke. Nah, terus ujung atas tetap nggak apa-apa lurus kayak begini, ya. Nih, kayak lurus kayak gini. Tapi ujung bawah, udah mau habis, panas. Ujung bawah runcing, nih kayak begini. Kebetulan ini udah runcing, nih, ya, kayak bambu runcing. Nih dibikin runcing, ya. Paham? Bisa kelihatan? Oke. Nah, jadi jarak dari ujung runcing ini sampai permukaan atas anggaplah segini. Ini 10 cm. Oke. Nah, terus bisa kelihatan nggak ujung runcingnya? Bisa kelihatan? Ini runcingnya menghadap ke sini kan? Tuh, sini kan? Miringnya menghadap ke sini. Ya. Nah, nanti cara ngemasukinnya, ini kan air dari sini ke sini. Ini keluarnya ke sini nih, keluar. Masuk dari sini, keluar dari sini. Ini jarak 12 cm. Oke, lubang pertama nih. Ini dimasukin, yang miringnya menghadap ke air masuk. Nih seperti ini. Oke. Masukinnya adalah separoh. Kalau ini misalkan diameternya 2 in, maka masuknya 1 in. Bisa dipahami? Masuk 1 in. Oke. Masuk 1 in. Jadi persis di tengah-tengah. Di situ lem, biar ininya yang, ya. Terserah ngelemnya pakai apa aja. Yang penting dia diem. Bisa dipahami? Dari jarak lubang pertama ke lubang kedua itu kan 9 cm. Sama ininya 10 cm. Masuknya pun sama, arahnya pun sama. Keempat-empatnya sama. Bisa dipahami? Ya. Mau ukuran diameter sampai 5 in, tetap batang ininya itu 10 cm.
Bisa dipahami? Oke. Jadi nanti kalau nih, ya kalau 2 in, kalau 3 in, 4 in, 5 in, tetap sama 10 cm. Ya. 5 in aja udah gede banget gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Nah nanti kalau dengan bikin seperti ini, anggaplah kandungan oksigen datang 1. Ini pengalaman saya ya, setelah kita ukur waktu itu. Ya. Jadi ketika ini tertangkap, udara di sini masuk ke ruangan sepanjang 10 cm tadi, ternyata ada proses pencampuran oksigen di sini, keluarnya jadi 10 kali lipat. Oke, kalau dari datangnya 1 keluarnya jadi 10. Luar biasa. Dengan teknik sangat sederhana. Ya. Jadi pahami? Oke. Ya, ada boleh nggak nangkap oksigen dengan sistem, misalkan airnya digerakkan, misalkan dengan penambahan kincir, boleh, tapi tetap tidak akan sebanyak dengan kalau kita tangkap seperti teknik tadi. Gitu. Kalau untuk sekelas tambak yang luas-luas 1000 meter, 2000 meter, ya, double itu masuk pakai perangkap, kemudian tambah dengan misalkan dengan kincir ya, itu lebih bagus ya. Walaupun kincir itu nggak begitu banyak apanya oksigen yang bisa tertangkap, berbeda dengan kalau kita teknik yang tadi. Lanjutin. Nah sekarang gini, ya seandainya sumber air nggak ada, artinya nggak ada air, sumber air yang mengalir terus menerus, misal gimana teknisnya ya? Misalkan kita masukin air nih ke kolam, habis itu sumber air masuknya bener-bener sampai sini kan minim banget deh, tidak memungkinkan datang dari sumber air dari luar. Nah caranya tinggal diputar aja ini kolam utama ya, antum nanti ini diambil airnya atau disedot ya, masukin ke tempat air yang kedua, nggak usah gede-gede. Dengerin, kalau seandainya kita sumber air nggak memungkinkan, artinya nggak memungkinkan terus menerus kita punya, karena minim lah misalkan, kayak misalkan di daerah Gunung Kidul airnya aja susah gitu kan, tapi pengen budidaya ikan bisa. Nah kali ini begini, ini kolam nih sudah ada airnya kan, ya kita harus beli mesin pompa sedot ya, kayak akuarium tekniknya. Cuma bedanya begini, jangan disedot langsung masuk lagi, percuma ya. Jadi dari kolam ini deh, nggak kelihatan ya, ini dari kolam nih, dari kolam kita sedot, bikin kolam agak di atas tapi nggak usah gede-gede ya. Misalkan ini kolam ini, misalkan kolam utamanya 10 meter persegi, ini cukup 1 meter persegi aja ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah luas-luas, 1 meter persegi, cuma cukup ini tingginya sekitar 10 cm, nggak usah tinggi-tinggi ya. Jadi air yang kita sedot dari kolam masuk ke sini ya, semakin ininya tingginya tipis, anggaplah 2-3 cm ya, itu nanti akan langsung terpapar sinar matahari. Oke. Nah, dari sini ini kan masuk ke atas nih. Di sini kita bikin lagi pipa kan untuk balik lagi ke kolam yang utama kan. Nah, dari sini balik ke kolam utama, pakai lagi teknik tadi, pakai suruling lagi. Insya Allah hasilnya sama. Ya. Paham? Tapi awas, sekali lagi kuncinya ada di mana? Apa? Kolam penampungan itu tinggi airnya nggak usah terlalu tinggi, cukup 5 cm aja. Biar apa? Biar respirasi oksigen itu lebih cepat, apalagi sampai terpapar sinar matahari. Jadi pahami? Ya. Ya jalan rem lah. Silakan terserah remnya pakai apa. Bisa dipahami? Itu ketika kita kolamnya misalkan kita punya kesulitan air. Jadi ambil dari kolam, sedot, masukin ke bak penampungan di atas, tinggi air cukup 5 cm aja, nggak usah banyak-banyak, ya kan? Habis itu masuk lagi ke kolam, ya. Nah
Dari masuk ke kolam itulah baru ujungnya pakai yang penangkap oksigen tadi. Insya Allah hasilnya nggak jauh-jauh beda.